Tuhan, Engkau beri hidupku dalam musibah. Engkau Raja, Raja. Jangan percaya kepada sama-sama. Kami akan awal pakai kuasa dari Raja milik. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar, besar kau Tuhan. Kau yang memberi merayakan tercipta, Engkau Raja, salam Raja. Layak Tuhan disembah. Terima kasih besar. Engkau beri hidupku, hidup diri dengan dalam Allah Engkau Raja, segala Raja. Engkau Raja, segala Raja. Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau pada pagi hari ini. Yesus yang kami rindukan. Rindu selama jiwaku rindu Engkau, apa Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Allah bahasa hatiku rindu
Kau berarti bagiku, Yesus, Kau seperti aku. Untuk Tuhan kami merindukan Engkau pagi ini. Jiwa kami haus bisa merindukan sungai yang berair. Engkau merindukan Engkau. Sungai jiwaku rindu Engkau. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Guru Tikoalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan berkat kemurahan-Mu kami akan memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah kami akan mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam
dan menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Kami mohon berkati kami lebih lagi dan beri kesehatan dan kekuatan agar setiap kehidupan lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah dia umur panjang dan selalu melekat kepadamu Bapa di surgawi. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Ros. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita lihat firman Tuhan dalam sorotan tema pada pagi hari ini adalah bahaya roh kepicikan ya, saudaraku. Bapak Ibu mengerti tentang yang namanya kepicikan dari arti kata picik. Nah, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu picik artinya tidak luas, sempit, dangkal, saudaraku ya. Nah, ini kita perlu hati-hati dengan roh ini. Kemarin saya bicara tentang kita perlu hati-hati dengan bahaya roh agamawi, saudaraku ya. Roh agamawi ini banyak sekali. Itu ada di dalam kalangan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata mereka dikuasai, diikat oleh roh agamawi di kalangan umat Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen, bahkan tidak sedikit pun para hamba Tuhan. Mereka dikuasai oleh roh agamawi, saudaraku ya. Ini roh Farisi yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci. Ya, kemarin saya sudah bahas itu, dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yaitu bahaya roh kepicikan, saudaraku. Namun, untuk mengerti tentang apa itu roh kepicikan, kita akan lihat dulu nasihat firman Tuhan dalam nats bacaan Alkitab kita pagi ini, terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan apa, saudara-saudara, apa yang harus dibungkamkan? Membungkamkan kepicikan, ya, picik orang-orang yang bodoh. Orang bodoh bukan berarti dia tidak bisa membaca tulisan, huruf atau kata atau kalimat. Tapi orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena picik. Picik karena apa? Pandangannya sempit, dangkal, terlalu rendah, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu dia tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, saudara, nasihat firman Tuhan di sini dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah, saudaraku ya? Yaitu supaya dengan berbuat baik, Tuhan ini kita berbuat baik, saudaraku ya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam setiap apapun, momen-momen peristiwa apapun, tetap berbuat baik ya. Saudaraku, dengan kita berbuat baik ini tujuannya supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan ya, menutup mulut kepicikan orang-orang bodoh yang sukanya bawel ya, yang sukanya nyinyir, saudaraku. Nah, ini saudara kasih Tuhan, kita perlu saudaraku berhati-hati, waspada terhadap bahaya roh kepicikan. Namanya bahaya itu sesuatu yang akan merugikan, sesuatu yang akan membuat seseorang itu akan mengalami kerugian, saudaraku ya. Maka kita perlu berhati-hati. Seperti kita berhati-hati dengan api, kalau bermain api kita akan terbakar. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian, karena ini akan membahayakan hidup kita.
Saudara terkasih Tuhan, untuk itu kita akan lihat lebih jauh, saudaraku ya. Roh kepicikan ini, saudaraku, membuat orang percaya, saudaraku ya, dia berpikir terlalu dangkal dan sempit, ya, saudaraku. Sehingga dia tidak dapat memahami pribadi Allah yang benar, ya. Ya, dia tidak dapat memahami pribadi Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang benar itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi orang-orang yang picik, mengalami roh kepicikan ini, dia tidak dapat memahami tentang pribadi Allah yang benar. Contohnya di Alkitab ini, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ini kan tentang sebuah dialog, sebuah diskusi, ya, sebuah perdebatan antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Dan itulah sebabnya mereka ini menjadi penentang-penentang Yesus, ya. Mereka tidak mengerti bahwa Allah yang benar yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku ya. Nah, hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang bahaya roh kepicikan, saudaraku, dan itu pasti membawa akibat, saudaraku ya. Kita pelajari tentang 3 kebenaran, saudaraku, akibat dari bahaya roh kepicikan ini membuat orang, saudaraku ya, ini bahaya yang pertama, dia membuat orang, Anda perhatikan ini, dari roh kepicikan ini, dia membuat orang tidak mengenal, ya, dia tidak mengenal siapa Yesus, karena dirinya itu terikat roh agamawi. Jadi bertanya begini, mengapa orang tidak mengenal Yesus Kristus? Karena dia tidak, dia sedang terikat dengan roh agamawi. Itulah sebabnya dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Nah, ini yang namanya roh kepicikan. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara? Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Dia dengan Bapa itu satu. Kalau kamu melihat Bapa, berarti kamu melihat aku. Kalau kamu melihat aku, sama juga kamu melihat Bapa, ya. Dan disinilah mereka bingung, saku. Mereka bertanya kepada Yesus di ayat ini, Yohanes 8 ayat 25, maka kata mereka kepadanya, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan orang bodoh secara intelektual, mereka orang pintar, selaku orang-orang jenius, ya. Mereka orang-orang yang mengerti tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bahkan mereka ini orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti kitab suci, ya, tapi tanpa ilham Roh Kudus, tanpa pengurapan Roh Kudus, itu membuat mereka picik. Mereka dikuasai oleh roh-roh agamawi. Jadi tradisi-tradisi agama yang mereka lakukan, saudaraku, di dalam setiap kali mereka beribadah itu hanya sebuah tradisi seremonial, tradisi manusia. Dan itulah sebabnya mereka tidak mengenal Allah Bapa. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, ya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Saudaraku, mereka makin bingung, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Berarti Yesus sudah bicara ini di ayat-ayat sebelumnya, tapi mereka nggak ngerti, saudaraku. Mereka nggak ngerti, mereka nggak mengenal. Kenapa? Karena itu mereka dikuasai oleh roh agamawi. Ini yang namanya kepicikan, saudaraku ya. Kita perlu berhati-hati. Kenapa? Berhati-hati terhadap roh kepicikan. Karena roh kepicikan membuat orang yang pertama ini mengalami kerugian. Dia tidak mengenal siapa Allah. Anda tahu kenapa? Kalau orang tidak mengenal Allah, akibatnya apa? Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, ini sesuatu yang sangat miris sekali. Sudah jadi umat Tuhan, jadi pengikut Kristus, ya. Saudara-saudaraku, bahkan menjadi salah satu anggota gereja tertentu. Tapi karena dikuasai oleh roh agamawi, roh kepicikan ini, saudaraku,
dia tidak mengenal Allah. Ya, kalau tidak mengenal Allah, Alkitab berkata Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, untuk bisa mengenal Allah itu, maka kita perlu membuka hati kita, minta Roh Kudus penuhi hati kita, minta Roh Kudus ilhamkan firman kepada kita supaya kita bisa mengenal Allah. Ya, kalau tidak, kita akan segera dikuasai oleh roh kepicikan ini seperti orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, sehingga mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Ya, saudara-saudara, Tuhan ingin kita jangan kenal Yesus dari kata orang, dari kata si A, kata si B, Yesus itu begini, tapi saudara-saudara, Tuhan ingin engkau mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di dalam doa-doamu, di dalam ibadah-ibadahmu. Lewat apa? Lewat firman Tuhan engkau bisa mengenal Yesus. Lewat apa? Lewat Roh Kudus engkau bisa mengenal Yesus. Amin. Dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 di sana disebutkan adalah suatu kebahagiaan kalau manusia itu bisa mengenal Allah, ya. Dan itu Tuhan suka sekali kalau kita mengenal Allah, saudaraku. Nah, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu selama kita hidup di bumi ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk mari kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengenal Allah, ya. Sehingga pengenalan kita kepada Allah itu tidak dangkal, tidak sempit, saudaraku. Tidak rendah, saudara Tuhan, ya, sehingga itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi saudaraku hidup kita, sehingga bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melakukan apapun sudah beda, saudaraku. Kalau orang tidak mengenal Allah, saudaraku, itu pola pikirnya sempit, dangkal, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dia cenderung, saudaraku, akhirnya mudah dikuasai oleh pikirannya, dikuasai oleh perasaannya, bukan dikuasai Roh Kudus. Nah, ini orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mendatangkan kerugian bagi dirinya. Kerugiannya apa? Ini dia, akibat dari orang yang picik, tidak mengenal siapa itu Allah yang sesungguhnya. Ya, mari kita lihat yang kedua, bahaya dari roh kepicikan. Kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena ini akan membuat orang, yang kedua, saudaraku, membuat orang tidak mendengar pesan. Ya, dia tidak mendengar pesan perkataan Yesus dan penghakiman yang telah tersedia baginya, ya saudaraku. Ini akibat dari orang yang dikuasai oleh roh kepicikan, ya. Roh kepicikan, roh agamawi ini membuat orang itu tidak bisa mendengar perkataan Yesus, perkataan Tuhan Yesus dan penghakiman yang tersedia. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 26. Ya, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar dan akan kepada dunia. Amin. Perhatikan, Yesus berkata, banyak yang harus kukatakan, ya, dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yaitu Allah Bapa yang mengutus aku Yesus adalah benar. Siapa yang benar? Allah Bapa adalah benar dan Yesus juga adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Siapa dalam dunia ini? Yaitu semua umat manusia, ya, orang-orang percaya. Nah, dalam hal ini saudara perhatikan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dikuasai oleh roh agamawi, roh kepicikan ini, suatu mereka tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar apa? Tidak bisa mendengar pesan perkataan Tuhan Yesus, ya, dan penghakiman yang telah tersedia bagi mereka. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya mereka dalam kehidupan ini, saudaraku, mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya pagi hari ini kalau kita semua minta Tuhan lepaskan daripada roh kepicikan, roh yang berpikirnya sempit, dangkal, rendah ini, saudaraku, maka kita ini akan dibawa masuk lebih dalam lagi, hubungan intim dengan Tuhan begitu kuat, sehingga akibatnya kita bisa mendengar suara Tuhan, ya. Tapi orang-orang yang sudah dikuasai roh kepicikan ini, mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa mendengar pesan Tuhan, tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ini sebagai akibat orang dikuasai oleh roh kepicikan. Nah, ini bahaya roh kepicikan, ya. Mari kita lihat bahaya roh kepicikan yang kedua, itu akan membuat orang yang ketiga menjadi tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti pesan penting.
Yesus berbicara tentang Bapa di sorga. Nah, ini penting, ada pesan-pesan penting yang mau disampaikan. Mereka juga tidak mengerti ya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 27. Ya, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Amin, amin ya. Jelas di sini saudara sekalian, Alkitab menyebutkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-27, mereka tidak mengerti, saudaraku, nggak ngeh, ya, tidak disampaikan, diomongin bolak-balik, tetap aja mereka tidak mengerti, ya. Saudaraku, artinya apa? Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, pikiran mereka, mata mereka, telinga mereka, panca indera mereka tidak terlatih, artinya tumpul, sehingga mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, ini akibat dari apa? Ini akibat dari roh seorang kasam Tuhan ya, kepicikan ini saudaraku. Orang yang picik saudaraku, yang pikirannya sempit, dangkal, rendah ini saudaraku ya. Akibatnya dia tidak mengerti pada saat Yesus berbicara tentang Bapa, dia tidak mengerti saudaraku. Maka itu Bapak Ibu kita perlu berhati-hati ya dengan bahaya roh kepicikan ini. Nah, mari kita lihat apa manfaatnya, apa hasilnya bagi kita orang percaya, saudaraku, yang tidak ingin dikuasai oleh roh kepicikan ini. Mari kita lihat hasil yang pertama. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disambut baik oleh Yesus. Sementara yang lain itu tidak disambut baik. Karena apa? Akibat dari mereka dikuasai oleh roh kepicikan ini. Kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-25. Ya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Nah, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Berarti sudah tidak ada lagi gunanya, saudaraku ya. Ibarat ini membuang garam ke dalam laut, saudaraku. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi kita semua orang-orang percaya yang tidak ingin dikuasai oleh roh kepicikan ini, maka hasil yang pertama yang kita akan nikmati, kita akan disambut baik oleh Yesus. Welcome sekali, saudaraku ya. Yesus senang sekali menyambut kita, saudaraku. Dia menerima kita, saudaraku. Namun bagi orang-orang dikuasai oleh roh kepicikan, Yesus berkata, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Jadi, saudaraku, ini sudah membuat suatu gap, membuat suatu jurang yang begitu lebar sekali sehingga mereka tidak bisa terkoneksi ya dengan Yesus, tidak bisa nyambung, gak nyambung saudaraku ya. Inilah orang-orang yang dikuasai oleh roh kepicikan ya, dangkal, sempit, ngomong firman Tuhan gak nyambung saudaraku ya. Tapi kalau ngomong yang lain, oh itu nyambung sekali saudaraku ya. Apalagi ngomong si A, ngomong si B, ini bersambung terus. Tapi kalau ngomong firman Tuhan nggak nyambung, saudaraku. Ini akibat dari dikuasai oleh roh kepicikan. Tapi kita semua orang-orang yang tidak dikuasai roh kepicikan, kita itu nyambung dengan Yesus. Katakan amin. Berapa banyak saudara pagi ini mau nyambung dengan Yesus? Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Yesus ngomong apa, kita ngerti. Yesus sampaikan apa, oh kita tahu, kita paham. Dan kita melakukan dengan setia. Amin. Dengan segenap hati kita. Yang kedua, kita akan lihat ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yang tidak dikuasai oleh roh kepicikan. Apa yang terjadi? Dia mendengarkan langsung ya pesan Tuhan, tidak lewat perantara, langsung dari Yesus sendiri. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan ke. Dan apa yang kudengar daripadanya, Yesus berkata, dan apa yang Yesus dengar daripadanya ini adalah Bapa, ya. Itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi sebelum Yesus mengatakan pesannya kepada dunia, pertama-tama dia terlebih dahulu mendengar dulu apa yang Bapa katakan, pesan-pesan Bapa itu dia sampaikan pada Yesus, baru setelah Yesus dengar itu dia sampaikan kepada dunia. Nah, dunia yang dimaksud ini adalah kita semua, saudaraku. Jadi ketika kita belajar taat pada firman, kita mendengarkan langsung pesan dari Tuhan ya.
Kita tinggal dalam dunia ini, saudaraku. Dunia yang membuat kita takut, yang membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita tertekan, menderita, mengalami berbagai macam beban berat, pergumulan, mengalami banyak hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dan menyakitkan, saudaraku. Nah, kita ini akan mendengar pesan langsung dari Tuhan Yesus, ya. Saudaraku, yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, bagi orang-orang tidak dikuasai oleh roh kepicikan ini, saudara perhatikan bahwa orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti tentang Bapa, ya. Pada saat Yesus menyampaikan tentang Bapa, dia mengerti. Sementara yang lain, saudaraku, yang dikuasai oleh roh kepicikan ini, dia tidak mengerti tentang Bapa, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Namun kita semua orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yang tidak dikuasai oleh roh kepicikan ini, saudaraku, kita mengerti bahwa Yesus itu sedang berbicara tentang Bapa, ya. Sementara yang lain itu tidak. Yang lain itu siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya. Orang-orang Yahudi yang benar-benar, saudaraku, mereka dangkal sekali cara berpikirnya, saudaraku. Mereka dangkal sekali, rendah sekali pola berpikirnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini semua bisa mengalami sebuah impartasi Roh Kudus, sebuah pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman Roh Kudus yang begitu dalam, ya. Kalau kita mau mengenal Allah, jangan setengah-setengah, lebih dalam lagi, tenggelam lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan mewahyukan dirinya, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya bagi orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia berjumpa dengan Tuhan, maka siap-siap. Dia akan berjumpa dengan kuasa Tuhan, kuasa yang membebaskan dia dari setiap belenggu-belenggu termasuk ikatan-ikatan roh agamawi, roh kepicikan ini, saudaraku, ya. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, maka terjadi aliran kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan dia. Nah, ini yang akan terjadi, yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap orang percaya. Saya berdoa supaya pagi hari ini semua yang datang pada pagi ini, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa berkat, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa kemenangan. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin, ya. Saudara, minta roh hikmat dan wahyu supaya engkau bisa mengenal Tuhan dengan benar. Minta roh pewahyuan itu. Dengan roh pewahyuan itu membuat mata rohanimu dibukakan Tuhan, telinga rohanimu dibukakan Tuhan, sehingga engkau akhirnya bisa mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi dari pribadi Tuhan sendiri, ya. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan selamat datang buat Ibu Rahel Sisilia sudah bergabung, ya, dengan kita di pagi hari ini. Saya percaya Ibu, Tuhan punya anugerah yang besar atas dirimu, dan hari ini saya ingin katakan bahwa Tuhan akan membebaskan engkau dari semua ketakutan, kekhawatiran yang selama ini membuat engkau susah, engkau tertekan. Terima pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir, memberikan damai di hatimu, memberi engkau pertolongan dan kemenangan. Dan beberapa waktu ini engkau lihat sesuatu yang ajaib akan datang dalam hidupmu. Karena itu Tuhan perintahkan engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita pada pagi hari ini. Doa peneguhan firman belum, John? Oke, doa peneguhan firman. Ya, dipersilakan, ya, kepada Ibu Rosalin dari Jerman. Oke. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, menambah kekuatan iman kami dan lebih percaya kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian yang dari firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besar. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih Ibu Rosalin kesempatan yang diberikan pada saya. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Ya, Terima amin. kasih, Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi, penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening info Gereja CLCC 081 306 92929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Net Pak John. Ya, ini masalah signal ya, sebentar. Masalah signal. Ya, oke. Silakan Bu Joyce. Info penting spesial Happy Birthday bulan Juni 2023. Bapak Pendeta John Sarbuna MA dan sekeluarga besar Gereja CLC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tisolaila Walo dari Jerman, putrinya Bapak Blori dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswadi dari Surabaya, putranya Ibu Mimi Herawati dari Surabaya. Tanggal 29 2023, Saudari Yohanes Adhonin
Wijaya, putranya Bapak Pendeta John Sarbuna MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norman Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Net, Pak John. Oke. Siapa lagi menyusul HUT, hanya harap berhubung di Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Mohon maaf, saya taker lagi. Puji Tuhan Pak John. Cucu kami diterima Pak John. Masuk SMP yang kemarin Pak John doakan. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama semangat ya Bu Joyce. Ya. Itu bonus yang Tuhan kasih karena Bu Joyce setia ya. Apalagi lebih setia lagi, banyak pertolongan Tuhan datang dalam hidup Bu Joyce ya. Semangat Bu Joyce. Oke, Ya. kembali pada host kita pagi ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Joyce yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada Bapak Yanto, koordinator yang dipakai Tuhan, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih kepada Bu Rosalin yang memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati, dan kepada Opa Bruri juga terima kasih Opa, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai juga terima kasih, Tuhan memberkati, dan kepada yang hadir pada pagi hari ini juga terima kasih atas kehadirannya, Tuhan memberkati, dan kepada hambanya yang setia, Bapak Pendeta John, terima kasih banyak atas pelayanannya. Kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan sehingga iman kita makin kuat. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Rosa. Ya, terima kasih Bapak Yanto, koordinator kami yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini ya. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dia Tuhan yang besar, ada bersama dengan kita ya saat ini, dan kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan Dia besar. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, agungkan nama-Mu.
beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Itu perbuatan ajaib bagi setiap anak-anak yang selalu mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati dan setia mengiring Tuhan. Menurutkan atas umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ajaib bagi setiap anak-anak di pagi ini. Mazmur 7 ayat 11 berkata, Allah adalah hakim yang adil dan Allah murka setiap saat. Engkau layak Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Engkau. Dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan satu dalam doa di pagi hari ini. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini ya, kita ucapkan selamat datang buat Ibu Rahel Sisilia yang sudah bersama dengan kita. Tuhan yang besar ada di sini dan Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Ibu Rahel Sisilia. Dan semua kita yang hadir, engkau datang dengan iman, percaya, engkau terima pertolongan, terima mujizat, terima kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, engkau yang percaya, mari saudaraku, di hadapan Tuhan kita datang, kita serukan sama-sama, kita bawa pergumulan sahabat-sahabat kita yang terkasih. Pagi hari ini ada Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, yang meminta doanya untuk cucunya anak Aldo hari ini. Akan kita doakan terus sampai pada saatnya dia sudah diterima ya menjadi seorang anggota polisi. Terpuji-pujilah Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menjawab pergumulan Ibu Joyce Putirai untuk cucunya. Saya percaya Tuhan juga menjawab pergumulan semua orang percaya di hari ini. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Gunung Batu, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk saudara-saudara terkasih yang hadir di pagi hari ini. Mari Tuhan, kuasai, kendalikan, penuhi kami semua dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oh yes, Tuhan Engkau melihat semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Mari Tuhan menjamah, Tuhan menjamah. Siapa yang sakit pada pagi hari ini? Engkau datang dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Akan ada kuasa Tuhan mengalir, jamah tubuhmu dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit di bagian kepala, di bagian dada, di bagian jantung, paru-paru, di bagian perut, liver, apapun juga penyakitmu, di bagian kaki, aliran kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus,
Tuhan jamah setiap anak-anakmu yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah mereka. Jamah dalam nama Yesus, jamah. Terima sekarang aliran mujizat Tuhan sedang mengalir pagi ini. Oleh Yesus, berterima kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar mulai menyembuhkan engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit ginjal, yang sakit liver, yang sakit asam urat, yang sakit kemih, terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan engkau yang hadir pagi ini. Sembuhkan Ibu Rosalin, sembuhkan Pak Boris, sembuhkan Pak Yanto, sembuhkan Ibu Rahel Sisilia, sembuhkan Ibu Yeni, dalam nama Yesus. Sembuhkan ya Tuhan Ibu Sinta, sembuhkan Tuhan semua kami yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus, percaya sesuatu ajaib terjadi. Tidak ada penyakit-penyakit apapun yang menggerogoti tubuhmu, sebab tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dalam nama Yesus, berdoa pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Anak Aldo yang sedang Tuhan untuk tes, kami doakan dalam nama Yesus pada tanggal 21 Juni ini, kami doakan supaya Tuhan tes risiko yang kedua, kami doakan supaya berjalan yang baik. Terima dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, juga menolong cucumu di dalam nama Yesus. Saat ini juga dalam nama Yesus, engkau akan melihat cucu kasih juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Itu juga cucu Arsenio yang akan bicara lancar dalam nama Yesus. Bicara kata-kata yang jelas, kata-kata yang mudah dipahami dan mengerti dalam nama Yesus. Semua anak-anak yang hadir pagi ini, Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Menjamah sekali lagi Ibu Rahel Sisilia, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu, serahkan semua pada Tuhan. Jangan susah hati, jangan sedih, jangan takut. Tuhan punya cara untuk memberi pertolongan. Tuhan punya kuasa untuk membebaskan engkau. Tuhan punya kasih untuk memulihkan engkau. Dan Tuhan punya mujizat untuk menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Hari ini juga sesuatu yang ajaib sedang menghampiri engkau. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di dalam hati dan pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu kami kepadamu dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa untuk Rahel Sisilia, untuk keluarganya, kami doakan hari ini juga. Tuhan akan membuat keluarganya menjadi tenang, menjadi damai, menjadi sejahtera dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk Rahel Sisilia. Dalam nama Yesus akan ada jalan-jalan yang dibuka, akan ada pintu keajaiban yang terjadi bagi dalam nama Yesus. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa pada kemenangan. Kau lihat semua badai hidup yang engkau hadapi, badai hidup akan berlalu satu persatu. Membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, memberikan engkau damai di hati, memberikan ketenangan jiwa di dalam nama Yesus. Memberikan engkau Israel, Tuhan akan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu. Terima hari ini oleh pilun Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Dan aku percaya untuk keluarganya saat ini juga di dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan akan keluarganya dan keluarga yang berbahagia yang takut akan Tuhan, mencukupi segala kebutuhan, mengucap syukur untuk Joyce yang cucunya sudah diterima, mendengarkan doa untuk juga pekerjaan suaminya Pak Umar dalam nama Yesus. Akan ada order, akan ada pekerjaan dari Kalimantan untuk sebuah pekerjaan yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi Pak Umar dalam nama Yesus. Karena itu Bu Joyce, sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, doakan suamimu. Karena doa-doa yang kau naikkan dengan hati yang percaya, Tuhan akan membuat perkara-perkara yang ajaib. Untuk anak Tuhan, Tuhan akan kembalikan dia ke jalan yang benar. Dan Tuhan akan menjamah menantumu, sehingga menantumu menjadi menantu yang baik, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, yang pagi hari ini juga hubungan sedang tidak baik dengan menantunya, dipulihkan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepada Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Untuk pekerjaan Pak Wahyu dan Ibu Sinta, untuk proyek mereka yang ada di Jayapura, di Wamena khususnya, di Papua dan di Maluku, Tuhan akan berikan pekerjaan terbaik. Untuk proyek-proyek itu, sehingga Pak Wahyu bisa mengerjakan, tagihan-tagihan itu akan dilancarkan, dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk juga perjalanan menuju kepada
legislatif, Tuhan akan menolong sehingga Pak Wahyu bisa menjadi dewan, kami doakan dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan Bu Bailey pun Tuhan sudah sembuhkan dia. Terima kasih untuk Pak Bruri dan Bu Rosalin yang ada di Jerman, memberikan kekuatan, kemampuan, perlindungan, panjang umur di masa tua sampai masa tua, dan putih rambut Tuhan menggendong engkau. Dalam nama Yesus, engkau di dalam genggaman tangan Tuhan, dan Ibu Rosalin akan menghadapi operasi di bulan depan. Kami percaya tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Tuhan akan menolong engkau sehingga semuanya lancar dalam nama Yesus. Semua berjalan dengan baik, dimudahkan Tuhan jalan-jalannya. Hikmat, akal budi, urapanmu atas dokter yang menangani kesehatan Bu Rosalin. Rencana kedatangan ke Indonesia, kami percaya Tuhan akan pimpin, Tuhan tuntun, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yanto yang sudah mengkoordinir pada pagi ini, berkati bersama istri, anak, mantu, cucu di Lawang, berkati Bu Joyce, Putri Rais keluarga, berkati Bu Belis keluarga, berkati Bu Sinta bersama dengan keluarga, berkati dan sembuhkan dia, pulihkan dia. Berkati juga Ibu Rahel Sisinya, Tuhan berkati dia dan Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Terima kasih untuk Pak Bruri, Bu Rosalin, semuanya diberkati Tuhan. Kami semua yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Ibu Beli juga diberkati Tuhan. Aku berkata pada pagi hari ini, imani, yakin, percaya dalam nama Yesus. Saudara-saudara terkasih Tuhan, aku berdoa supaya hari ini dalam dirimu ada kuasa Tuhan membuat engkau menjadi magnet keuangan dalam nama Yesus. Akan ada keuangan, sejumlah uang yang akan datang di dalam kehidupanmu untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanmu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Aku berkata di dalam nama Yesus, semua tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan bersama dengan Tuhan, engkau akan menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus, semua persoalanmu satu persatu, engkau akan seperti magnet yang menarik kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk memulihkan engkau, mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan Tuhan, jalan-jalan yang buntu sudah dibukakan Tuhan, akan ada pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesembuhan akan terbuka bagimu. Tuhan akan menyertai engkau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan juga menyertai kebaktian sepanjang hari ini, kebaktian nanti malam juga memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, memberkati dalam nama Yesus. Aku berkata pada hari ini juga, semua yang mengikuti kebaktian pagi ini, dalam nama Yesus, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, semua dipulihkan Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua berkemenangan. Tuhan sembuhkan juga pada orang yang ada di kota Medan, sembuhkan juga Ibu Nia Sibalete, sembuhkan Ibu Ongkyoki, sembuhkan Ibu Yo ya Tuhan yang ada di Nganjuk, sembuhkan Ibu Rina Effendi, sembuhkan Ibu, sembuhkan sahabat-sahabat terkasih yang terganggu kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya anak-anakmu yang hadir pagi ini juga bukan cuma fisiknya disembuhkan, tapi keuangannya, ekonominya juga disembuhkan Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang di Israel tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sekalian, sahabat kita terkasih yang baru bergabung, Ibu Rahel Sisilia ya, yang sudah kita pagi ini. Boleh kita perkenalan sebentar, Bu Rahel, sebelum kita berpisah ya. Boleh tahu Ibu Rahel ada di kota mana? Saya ada di Jakarta, di Cinere, Pak. Oh, Ibu Rahel di Jakarta, di Cinere ya. Oke. Tadi ketika saya mendoakan Ibu, saya sudah tahu bahwa Ibu memang dalam pergumulan yang berat hari ini dan Tuhan mau menolong Ibu ya. Jangan takut Ibu. Amin. Oke, Ibu boleh tahu Ibu tahu informasi ini dari mana? Tadi saya bangun pagi-pagi, saya lihat ada undangan, tapi saya buka, oh kenapa ya? Memang tepat seperti kata Pak Pendeta, memang kemarin saya ada pergumulan yang sangat berat saya rasakan dengan menantu saya, tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya semua pergumulan itu berjalan dengan baik. Tetapi tadi pagi setelah mau
bangun 4:30, saya cas. Saya lihat foto Bapak, ini saya pikir ada apa? Apakah ini ada hubungannya dengan Pendeta Janu Kristi gitu. Terus saya bagaimana harus Tuhan? Hidup saya harus kemana saya harus mengadu kepada Tuhan gitu. Tapi dengan kekuatan doa, terus saya lihat Bapak ini seorang pendeta, pasti bisa mendoakan saya. Saya pikir gitu Pak, karena saya sudah nggak punya suami, anak saya 2 perempuan, dua-duanya, 1 sudah kawin, 1 lagi belum kawin, udah usia. Jadi itu pergumulan saya Bapak. Semoga Tuhan tahu apa yang saya pikirkan sampai paling dalam. Terima kasih Pak. Ya, boleh Bu Rahel nanti bisa ini ya, kirimkan nomor HP ke kami untuk bisa kita berkomunikasi dengan Ibu, untuk bisa mendoakan Ibu lebih lanjut. Nanti kita ada kebaktian nanti malam juga Bu, jam 7 malam di link yang sama ya. Baik. Pagi jam 4 setiap hari kita ibadah, tidak libur ya. Kita ibadah tanpa libur. Jadi pagi jam 4, malam jam 7. Jadi Ibu bisa ajak teman-teman yang lain yang sekiranya keluarga yang lain yang mungkin dalam pergumulan yang berat ya, ajak mereka untuk bisa bersama-sama. Kita akan doakan ya, dan percaya bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Oke, Ibu tadi menyebutkan nama Pendeta Janu kah? Iya. Janu Kristianto. Iya, Bapak Daud Janu. Daud Janu, oke, itu sahabat saya ya. Mungkin Bu bisa nanti ya, Ibu tolong kirim nomor HP-nya ke kami supaya kami bisa mendoakan Ibu lebih intens ya. Atau nanti setiap Ibu ikuti ibadah-ibadah seperti ini, Ibu bisa langsung chat di depan layar monitor, Ibu bisa kirim ya nomor HP Ibu, kita bisa berkomunikasi. Baik. Ya, tetap semangat Ibu, salam buat keluarga semua di rumah, dan hari ini sesuatu yang ajaib sudah datang di dalam kehidupan Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai kita ketemu lagi. Selamat pagi waktu Indonesia. Dan selamat malam waktu Jerman, Pak Bruri, Bu Rosalin, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Bu Bruri, Ibu Rosalin, Bu Bruri, Bu Meli. Pak John, terima kasih. Terima kasih terima kasih Bu Sinta, terima kasih Bu. Ya. Bu Rahel ya Pak John. Bu Rahel Sisilia. Selamat Namanya bergabung. mirip seperti anak saya. Rahel Sisilia. Nggak Ibu usah sepertinya takut. dari Medan ya Bu? Ibu Rahel seperti dari Medan? Iya Pak, benar. Medan ya, tapi tinggal Jakarta ya? Ya. Bu Rahel marganya apa Bu? Ginting Pak, Ginting ya. Teman saya berarti dari Karo ya, Batakaro ya. Ya, teman saya Joshua Hasnanta Ginting ya, tapi dia sudah berpulang ke rumah Bapak. Itu teman, sahabat baik gitu. Sama-sama dengan Pak Daud Janu, kami sama-sama satu angkatan. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa nanti malam ikut ibadah Bu Rahel. Selamat beristirahat, selamat tidur ya. Jam 7 malam. Di Jerman ya. Selamat pagi semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.